Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 akan menyampaikan cara mengidentifikasi masalah siswa melalui aum umum. Baiklah, di sini kami akan memperkenalkan kelompok 9, yaitu yang pertama saya sendiri, Yona Amanda, yang kedua Yona Mitasoma, yang ketiga Fani Enika Mailinda, yang keempat Yola Endriani, yang kelima Widiawati. Baiklah, kita masuk ke materi. Ini contoh data dari hasil kelompok kami. Berikut identifikasi dari hasil aum umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yola Endriani, NIM 18006147. Pada hari ini, saya akan menyampaikan cara membaca aum umum yang telah diisi. Ini adalah contoh salah satu hasil aum umum dari data kelompok kelas 10 SMA Negeri 1 Padang tahun 2019. Pada bidang masalah jasmani dan kesehatan atau yang disingkat dengan JDK, yang terdiri dari 25 item, siswa kelas 10 memiliki masalah tertinggi 16 dan masalah terendah 1. Sedangkan jumlah masalah keseluruhan pada bidang JDK sebanyak 108 masalah. Jika dipresentasikan menjadi 12,32% dengan total 54. Hal ini berarti masalah siswa kelas 10 pada bidang JDK berada pada rentang dan masing-masing siswa mendapatatan masalah 3,8. Sedangkan pada masalah berat, siswa kelas 10 masalah keseluruhan pada bidang JDK sebanyak 18 masalah. Jika dipresentasikan menjadi 2,4% dengan total 9. Hal ini berarti masalah siswa kelas 10 pada bidang JDK berada pada rentang dan masing-masing siswa mendapatkan masalah 0,5. Pada bidang JDK, siswa kelas 10 tidak memiliki masalah berat. Pada bidang masalah diri pribadi atau yang disingkat dengan DPI, yang terdiri dari 15 item, siswa kelas 10 memiliki masalah tertinggi 13 dan masalah terendah 1. Sedangkan jumlah masalah keseluruhan pada bidang DPI sebanyak 97 masalah. Jika dipresentasikan menjadi 11,8% dengan total 48,5. Hal ini berarti masalah siswa kelas 10 pada bidang DPI berada pada rentang dan masing siswa mendapatkan masalah 2,77. Sedangkan pada masalah berat, siswa kelas 10 masalah keseluruhan pada bidang DPI sebanyak 21 masalah. Jika dipresentasikan menjadi 4% dengan total 10,5. Hal ini berarti masalah siswa kelas 10 pada bidang DPI berada pada rentang dan masing-masing siswa mendapatkan masalah 0,6. Pada bidang DPI, siswa kelas 10 memiliki masalah berat dan bisa didiskusikan kepada guru BK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yona Mitasoma, NIM 18666. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi yang ketiga, yaitu HSO atau hubungan sosial. Pada bidang masalah hubungan sosial yang terdiri dari 35 item, siswa kelas 10 memiliki masalah tertinggi yaitu 13 dan masalah terendah yaitu 1. Sedangkan jumlah masalah keseluruhan pada bidang HSO sebanyak 158 masalah. Jika dipresentasikan menjadi 10,2% dengan total 79. Hal ini berarti masalah siswa kelas 10 pada bidang HSO berada pada rentang dan masing-masing siswa mendapatkan masalah 3,51. Sedangkan pada masalah berat, siswa kelas 10 masalah keseluruhan pada bidang HSO sebanyak 20 masalah. Jika dipresentasikan menjadi 4,38% dengan total 10. Hal ini berarti masalah siswa kelas 10 pada bidang HSO berada pada rentang dan masing-masing siswa mendapatkan masalah 0,57. Pada bidang HSO, siswa kelas 10 tidak memiliki masalah berat. Yang keempat, EDK, ekonomi dan keuangan. Pada bidang masalah ekonomi dan keuangan yang terdiri dari 10 item, siswa kelas 10 memiliki masalah tertinggi 7 dan masalah terendah 1.
sedangkan jumlah masalah keseluruhan pada bidang EDK sebanyak 14 masalah. Jika dipresentasikan menjadi 4% dengan total 7. Hal ini berarti masalah siswa kelas 10 pada bidang EDK berada pada rentang dan masing-masing siswa mendapatkan masalah 0,4. Sedangkan pada masalah berat siswa kelas 10, masalah keseluruhan pada bidang EDK sebanyak 1 masalah. Jika dipresentasikan menjadi 0,2% dengan total 0,5. Hal ini berarti masalah siswa kelas 10 pada bidang EDK berada pada rentang dan masing-masing siswa mendapatkan masalah 0,02. Pada bidang EDK siswa kelas 10 tidak memiliki masalah berat. KDP. Pada bidang masalah karir dan pekerjaan atau KDP yang terdiri dari 15 item, siswa kelas 10 memiliki masalah tertinggi 15 dan masalah terendah 1. Sedangkan jumlah masalah keseluruhan pada bidang KDP sebanyak 112 masalah. Jika dipresentasikan menjadi 21,3% dengan total 56. Hal ini berarti masalah siswa kelas 10 pada bidang KDP berada pada rentang dan masing-masing siswa mendapatkan masalah 3,2. Sedangkan masalah berat siswa kelas 10 masalah keseluruhan pada bidang KDP sebanyak 9 masalah. Jika dipresentasikan menjadi 1,66% dengan total 45. Hal ini berarti masalah siswa kelas 10 pada bidang KDP berada pada rentang dan masing-masing siswa mendapatkan masalah 0,25 pada bidang KDP. Siswa kelas 10 tidak memiliki masalah berat. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk membacakan bidang masalah selanjutnya. Saya Widiawati akan menjelaskan bidang masalah pendidikan dan pembelajaran atau PDP. Yang masalahnya terdiri dari masalah tertinggi berjumlah 18, sedangkan masalah terendah berjumlah 1. Masalah keseluruhannya adalah 59, jumlah masalah rata-rata 1,68, sedangkan persentase komponen 11,2 dan persentase total adalah 29,5. Adapun masalah beratnya terdiri dari masalah keseluruhan berjumlah 6, jumlah masalah rata-rata 0,17, persentase komponen 1,13 dan persentase total adalah 3. Bidang masalah selanjutnya adalah bidang masalah agama, moral, dan nilai atau AMN. Yang masalahnya terdiri dari masalah tertingginya 16, sedangkan masalah terendah hanya 1. Masalah keseluruhannya 138. Jumlah masalah rata-ratanya yaitu 3,94. Persentase komponennya yaitu 13,1, sedangkan persentase total 69. Masalah berat yaitu terdiri dari masalah keseluruhan berjumlah 5, jumlah masalah rata-rata 0,14, persentase komponen berjumlah 0,46, sedangkan persentase total berjumlah 2,5. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, perkenalkan saya Yona Amanda akan membahas materi HMM. Pada bidang masalah hubungan muda-mudi atau HMM yang terdiri dari 20 item, siswa kelas 10 memiliki masalah tertinggi 22 dan masalah terendah 1, sedangkan jumlah masalah keseluruhan pada bidang HMM sebanyak 56 masalah. Jika dipresentasikan menjadi 12,8% dengan total 28. Hal ini berarti masalah siswa kelas 10 pada bidang HMM berada pada rentan dan masing-masing siswa mendapatkan masalah 1,6, sedangkan pada masalah berat siswa kelas 10, masalah keseluruhan pada bidang
HMM sebanyak 14 masalah. Jika dipresentasikan menjadi 2% dengan total 7. Hal ini berarti masalah siswa kelas 10 pada bidang HMM berada pada rentan dan masing-masing siswa mendapat masalah 0,4 pada bidang HMM. Siswa kelas 10 tidak memiliki masalah. Selanjutnya, KHA pada bidang masalah keadaan dan hubungan dalam keluarga atau KHH yang terdiri dari 25 item. Siswa kelas 10 memiliki masalah tertinggi 17 dan masalah terendah 1. Sedangkan jumlah masalah keseluruhan pada bidang KHH sebanyak 66 masalah. Jika dipresentasikan menjadi 7,25% dengan total 0,34, hal ini berarti masalah siswa kelas 10 pada bidang KHA berada pada rentan dan masing-masing siswa mendapat masalah 1,88. Sedangkan pada masalah berat, siswa kelas 10 masalah keseluruhan pada bidang KHA sebanyak 7 masalah. Jika dipresentasikan menjadi 0,8% dengan total 3,5. Hal ini berarti masalah siswa kelas 10 pada bidang KHA berada pada rentan dan masing-masing siswa mendapat masalah 0,2. Pada bidang KHA, siswa kelas 10 tidak memiliki masalah. Selanjutnya, WSG. Pada bidang masalah waktu senggang atau WSG yang terdiri dari 10 item, siswa kelas 10 memiliki masalah tertinggi 24 dan masalah terendah 1. Sedangkan jumlah masalah keseluruhan pada bidang WSG sebanyak 56 masalah. Jika dipresentasikan menjadi 16% dengan total 28. Hal ini berarti masalah siswa kelas 10 pada bidang WSG berada pada rentan sedang dan masing-masing mendapat masalah 1,6. Sedangkan pada masalah berat, siswa kelas 10 masalah keseluruhan pada bidang sebanyak 11 masalah. Jika dipresentasikan menjadi 3% dengan total 5,5. Hal ini berarti masalah siswa kelas 10 pada bidang WSG berada pada rentan sedang dan masing-masing siswa mendapatkan masalah 0,31. Pada bidang WSG, siswa kelas 10 memiliki masalah sedang, perlu dientaskan segera karena jika tidak dientaskan segera dikhawatirkan timbul masalah-masalah baru nantinya pada kelas. Begitulah cara membaca aum umum. Jika kita dapat memberikan layanan konseling individual, layanan konseling klasikal, layanan konseling kelompok, dengan berbagai macam layanan yang diberikan oleh konselor, itu kita kembalikan lagi kepada konseli, karena keputusan hanya dimiliki oleh konseli. Kita hanya memberi layanan dan arahan kepada. Terima kasih. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.